warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review buku yang sedang saya baca mengenai Self Healing with Quran, masih pada bab 2 pada bagian lapis-lapis kesedihan. Bagian ini tuh isinya tentang saat kita lelah sudah terlahir di dunia, maka katanya akan memunculkan berbagai rasa, salah satunya yaitu kesedihan, di mana fase ini tuh berguna untuk mendewasakan kita sebagai manusia. Nah, kemudian pada kesedihan-kesedihan itu kita sering menyebutnya dengan ujian. Nah, ada ujiannya itu yang sangat berat, kemudian mungkin ada yang sedang, ada yang ringan, berbeda-beda setiap orang, dan cara merasakan sedihnya pun juga berbeda. Di sini ada ayat Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dari sini jelas dapat disimpulkan bahwasanya memang dunia itu diciptakan untuk kita tuh senantiasa diuji gitu. Jadi beriman aja nggak cukup, maka kalau ada ujian ya memang itu ranahnya di dunia gitu untuk diuji. Maka para sahabat Nabi pun mengatakan bahwasanya sejak kita lahir hingga wafat nanti ujian akan hadir silih berganti. Nah, hanya saja dari ujian-ujian tersebut, bagaimana sih cara kita menyikapi bentuk dari ujian itu, baik itu kesedihan ataupun kesusahan? Di sini ada kata-kata yang menarik, bahwasanya orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari rasa kesedihan-kesedihan dan ujian-ujian itu, kita bisa menyediakan hati atau dada yang lapang sehingga ketetapan-ketetapan tersebut ketika muncul kepada kita, ketika kita sudah menyediakan dada yang lapang, maka akan terasa ringan untuk dijalani. Beda kalau hatinya sempit gitu, kalau ada sedikit ujian udah sempit hatinya gitu, maka kalau ada yang masuk di ruangan yang sempit ya akan segitu gitu, akan sumpek. Kalau ruangannya lapang, dadanya lapang, ketika ada ujian maka hatinya pun akan senantiasa legowo dan lapang. Akan muncullah rasa ikhlas dan menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.